Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, indeks IHSG pergerakannya masih untuk hari ketiga kali ini masih berada di dalam range support 4.480 dan resisten 4639 ya, dengan mencatatkan kenaikan ya 0,8% ya di level harga 4.567 ya. Jadi masih belum bisa melewati moving average 20 ya, dan juga belum bisa melewati dari resisten 4.639 dan juga membentuk higher high ya. Higher high di atas 4629 ya. Jadi sampai kenaikan hari ketiga ini IHSG masih berada di dalam range sideways ya Mas Yan. Dan sisi negatifnya yaitu masih belum bisa berada di atas moving average 20-nya ya. Nah, dan karena kenaikan IHSG yang kecil-kecil ya, bisa dibilang kecil-kecil ini ya, terlihat dari indikator yang masih tinggi pun belum ada terlihat adanya akumulasi beli ya. Jadi masih terus turun ya. Masih negatif terus ya, walaupun masih berada di atas ya. Nah, ini patut dicermati ya, karena memang terlihat di dalam 4 hari terakhir ini ya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan April, jadi kemungkinan besar IHSG bakal dijaga ya, masih berada di range 4480 sampai 4639 ya, karena untuk window dressing di bulan April ini akan dijaga oleh para fund manager ya. Pergerakan IHSG akan tetap dijaga ya. Ya, bila kita melihat skenario-nya, jadi sekarang pergerakannya arahnya menjadi lebih sideways ya, jadi tidak sesuai lagi ya chart yang pertama ya, untuk yang hari Minggu itu ya. Jadi pergerakannya sekarang berubah menjadi pergerakan sideways ya. Kita akan melangkah ke segmen berikutnya. Ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Nanti di mana di dalamnya rekan-rekan trader akan tergabung di suatu grup khusus Telegram ya. Nanti di mana di dalamnya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka ataupun setelah market berjalan ya, bila mana ada saham-saham yang potensial naik ya. Nah, setelah mendapat rekomendasi, nanti rekan-rekan trader dalam grup tersebut bisa merequest suatu chart lengkap dengan analisanya, dan nanti saya akan memberikan chart tersebut ya, lengkap dengan analisanya ya, baik secara analisa teknikal ya, dan dengan potensi yang ada di saham tersebut ya. Jadi bisa merequest ya, dan juga bisa mengkonsultasikan bagaimana masuk ya, atau bagaimana kondisi sekarang dari saham tersebut, dan juga
potensinya ya. Masih apakah bisa naik terus atau akan turun ya. Nah, berikut contoh-contoh rekomendasi saham yang pernah diberikan sebelumnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, bila kemarin pergerakan sahamnya ada banyak saham-saham dari pergerakannya yang dari sektor konstruksi dan properti ya. Nah, hari ini saham-saham yang naik ya seiring dengan kenaikan IHSG sebesar 0,8% ya. Ini salah satunya di sektor telekomunikasi ya. Nah, tercatat ada Telkom, Excel, Indosat ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas saham Indosat ya. Nah, saham Indosat pada hari ini ya berhasil break dari resisten ya di 2180 ya dengan volume yang sangat besar ya. Jadi dia berhasil break dari area sideways-nya ya. Ya, dengan berhasil close di 2250 dan berada di atas 2180 dengan potensi untuk lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya ya di 2370 ya. Nah, terlihat hari ini volume sangat besar ya, hampir 3 kali dari rata-rata ya. Jadi pergerakan hari ini dari Indosat sangat bagus ya. Dan juga bila kita lihat dari indikator MACD-nya, nah, terlihat mulai ada akumulasi beli lagi ya, yang cukup kuat dengan volume transaksi yang cukup besar ini ya. Yang kita harapkan besok bisa berlanjut dan menembus dari resisten 2370. Nah, saham berikutnya dari sektor telekomunikasi akan kita bahas yaitu saham Smartfren Telekom atau Fren ya. Nah, Fren terlihat pada bulan April ini terlihat masih berkonsolidasi ya, bergerak sideways ya, dengan resisten 108 ya. Nah, bila kita lihat pergerakan dari Fren ini terlihat agak membentuk pola ascending triangle ya, dengan resisten 108 ya. Nah, hari ini Fren menguat ya, walaupun tidak terlalu besar ya, 3% ya. Nah, namun volume transaksi yang terjadi hari ini masih di bawah rata-rata ya. Jadi dan dari indikator MACD-nya pun masih belum terlihat adanya akumulasi beli lagi ya, sehingga masih terlihat saham Fren ini masih berkonsolidasi ya. Dan terlihat resisten di 108 ini dari Fren terlihat cukup kuat ya. Nah, ini ketika percobaan yang pertama kali menembus ya, terlihat ada Lalu apabila besok Fren melanjutkan kenaikannya ya dan bisa menembus dari Nah, dikarenakan volume hari ini yang masih di bawah rata-rata ya, ini kita lihat indikator MACD-nya belum masih terus turun ya, dan belum ada akumulasi beli kembali ya. Nah, namun secara besar saham Fren ini walaupun masih berkonsolidasi ya, sudah masih berada di dalam uptrend ya. Jadi
masih kita akan menunggu konfirmasinya apakah friend ini bisa melanjutkan kenaikannya ya atau harus turun ya lebih dahulu. Oke, saham berikutnya kita akan masuk ke dalam sektor infra. Nah, di subsektornya penyewaan untuk menara telekomunikasi. Nah, salah satu yang akan kita bahas ya, yaitu Sarana Menara Nusantara atau tower ya. Nah, pergerakan tower hari ini cukup bagus ya. Terlihat didukung dengan volume yang di atas rata-rata ya, ini hampir 2 kali rata-rata ya. Dan hari ini bisa di-close di 900 ya. Dan menembus dari resistennya ya, ada di 895. Nah, pergerakan dari tower ini ya, tower ini terlihat membentuk sideway ya, membentuk sideway ya, dengan range yang sempit ya di 860 sampai 895 ya. Dan juga secara pola terlihat membentuk pola flag ini ya, bullish flag, dan hari ini tampak tertembus ya, walaupun closingnya masih belum bisa berada di atas 900 ya. Nah, tadi sempat menguat sampai 930 ya. Nah, ini ada all time high ya. All time high dari tower yaitu di 970 ya. Nah, bila kita lihat dari volumenya, nah apabila cukup besar ini ya, apabila besok masih berlanjut ya, dan berhasil tetap lanjut dan berhasil melanjutkan kenaikannya ya, tower ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke 970 ya, atau bahkan ke 1000 ya. Nah, dari pergerakannya ini, pola yang terjadi di tower ini pergerakannya hampir mirip dengan pergerakan di saham BRPT ya, ketika saham BRPT menembus angka psikologis 1000 ya, dan kemudian BRPT bisa rally cukup tinggi ya, sangat tinggi ya. Yang kita harapkan tower bisa juga untuk melanjutkan kenaikannya ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya, dari trennya ini sangat bagus ya, tidak terlihat adanya distribusi jual yang kuat ya di tower ini ya. Dan juga terlihat dari indikator MACD-nya, namun kenaikan hari ini terlihat masih belum ada akumulasi ya, karena ada membentuk shadow cukup panjang ya dari high ya. Nah, sehingga posisinya masih netral ya, untuk posisi akumulasi dan distribusinya masih netral, jadi diharapkan besok tower bisa melanjutkan pergerakan naik ini ya, dan tidak terhenti di resisten 895 ini ya. Nah, apabila besok tower malah berhenti atau malah tidak bergerak sepi ya, dan closing masuk ke dalam di bawah 900, nah ada kemungkinan tower akan masih melanjutkan dari pergerakan sideway-nya ya. Oke, kita akan melanjutkan ke saham berikutnya. Kita akan melihat sektor consumer ya. Nah, ini untuk sektor consumer, kita akan membahas saham Unilever Indonesia atau UNVR ya. Nah, ini kita lihat ya, Unilever ini sudah menembus ya resisten kuatnya ya di 7.625 ya. Dan 2 hari ini ya, di hari Selasa dan Rabu ini terlihat Unilever lanjut terus menguat ya. Nah, kita lihat volumenya 5 hari terakhir dari trading ini sangat besar ya, di atas rata-rata, hampir 2 kali ya. Dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya, kita dapat lihat proses akumulasi belinya terjadi sangat kuat ya. Dan juga bila kita lihat pergerakan candle-nya pun terlihat sangat strong ya. Nah, kegerakan naik candle yang cukup strong ini didukung dengan volume yang besar ya, dan juga akumulasi beli yang cukup bagus ini mendorong Unilever menembus dari resisten 7.625 yang terlihat 2 bulan ini cukup kuat ya, namun 2 hari ini bisa tertembus ya. Nah, target terdekat dari Unilever ada di 8.100 ya. Nah, apabila masih tembus juga, pergerakan Unilever akan tetap akan lanjut ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 8.575. Ya, saham berikutnya kita akan melihat Indofarma atau INAF ya. Nah, INAF ini
bulan April ini masih melanjutkan proses konsolidasi ya. Jadi membentuk pola, ini kan polanya bullish flag ya, ini flagnya. Dan terlihat masih sampai hari ini masih sideways ya. Dengan range 1025 sampai 1190 ya. Dan hari ini terlihat masih gagal ya menembus resisten 1190 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun masih posisinya masih di bawah, jadi masih belum ada akumulasi beli kembali, jadi harga cenderung akan sideways ya. Dan terlihat di masa sideways-nya ini volume juga makin turun ya, jadi enough masih belum bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi kita akan menunggu proses breakout ya dari pola flag, bullish flag ini. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang tertarik ya, untuk pola sideways, alangkah baiknya menunggu di area support ya, di area 1000 sampai 1050 ya. Oke. Saham berikutnya kita akan melihat saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, hari ini ERA berhasil menguat ya, 6%, ditutup di 1245 dan berhasil lagi ya untuk kali percobaannya cukup banyak ya untuk ERA ini ya. 1 gagal ya, 2 berhasil namun turun lagi. Kali ketiga, nah ini adalah kali keempat ya. Kali keempat saham ERA berjuang menembus resisten 1235 ya. Nah, dan hari ini volumenya pun cukup oke ya, masih sudah di atas rata-rata juga ya, walaupun masih satu kali ya. Nah, bila kita lihat volume yang terjadi di ERA sangat bagus ya, terlihat volumenya besar ya. Setiap kali kenaikan volumenya besar, turun dengan volume kecil, besar. Nah, bila kita lihat proses akumulasi di saham ERA ini cukup bagus ya, walaupun terlihat perjuangan untuk menembus resisten 1235 sudah sangat panjang ya. Nah, ini untuk hari ini, kenaikan pada hari ini terlihat dari indikator MACD-nya sudah nampak muncul akumulasi beli yang cukup kuat ya, karena sudah berhasil ditutup di atas 1235 ya. Nah, kita harapkan besok ERA ya, di hari terakhir hari trading di bulan April ini bisa melanjutkan kenaikan ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1420 ya. Nah, kita akan melangkah ke saham berikutnya, yaitu kita akan melihat saham Surya Citra Media atau SCMA ya. Nih, saham SCMA pergerakannya hampir mirip dengan ERA ya. Masih bergerak sideways ya. Konsolidasi sideways yang hampir 2 bulan ya. Sebulan lebih ya. Pergerakannya tertahan ya di resisten 845 ya. Nah, untuk 5 hari terakhir ini terlihat pola yang cukup bagus ya di saham SCMA ya. Jadi di mana saham SCMA hari ini berhasil menguat ya, 2,5 ya. Dan besok potensi untuk menguji resisten di 845 ya. Nah, apabila besok berhasil menembus resisten tersebut, nah ini SCMA ada peluang untuk naik ya, untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 980 ya. Nah, namun untuk volumenya sendiri ya, masih terlihat masih di bawah rata-rata. Nah, kita harapkan besok ketika SCMA menguji resisten, kita harapkan volume sudah bisa bagus ya, sehingga bisa breakout dari resisten 845 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun terlihat masih bagus ya. Jadi proses akumulasi beli masih terus berjalan ya.
dan belum terlihat adanya distribusi jual yang kuat sehingga membuat tren dari SMA berubah menjadi downtrend ya. Nah, juga bila kita perhatikan untuk Bollinger Band-nya ya, juga semakin lama pergerakan era ini kan pergerakannya semakin sempit sehingga pergerakan dari Bollinger Band-nya pun juga ikut menyempit ya. Nah, biasanya udah kalau menyempit begini tinggal menunggu akan breakout ke atas ya atau malah breakout ke bawah ya. Nah, kita akan tunggu besok ya di hari terakhir trading ini kita harapkan ada pergerakan yang cukup bagus dari SMA ya. Kemudian pembahasan dalam video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual.